Hal ini mengakibatkan berbagai rumah sakit mengalami kerugian. Betapa besarnya perbedaan biaya perawatan di berbagai kelas rumah sakit dan wilayah. Hai semua, penyakit ginjal kronis atau CKD dapat mengenai siapa saja. Penyakit ini seringkali memerlukan perawatan medis yang intensif dan mahal. Ini menjadi masalah kesehatan yang besar karena memerlukan perawatan yang berkelanjutan, terutama melalui prosedur hemodialisis. Tahukah teman-teman bahwa hemodialisis yang merupakan salah satu metode utama dalam merawat CKD bisa menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah per tahun? Di Indonesia, biaya perawatan penyakit ginjal kronis termasuk dalam kategori tertinggi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Gimana? Luar biasa kan? Dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana pengelolaan biaya hemodialisis dan perawatan CKD di rumah sakit Indonesia. Bagaimana gambarannya? Apa masalah yang timbul? Yuk kita bahas di Bahas Jurnal. Di seluruh dunia, jutaan orang menderita CKD. Menurut KDIGO, CKD atau penyakit ginjal kronis adalah suatu kondisi yang ditandai oleh adanya kelainan pada struktur atau fungsi ginjal yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan, yang berdampak pada kesehatan individu. Definisi ini mencakup berbagai stadium kerusakan ginjal, mulai dari gangguan ringan hingga gagal ginjal tahap akhir. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien CKD terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2015 ada penambahan sekitar 2.000 kasus baru per tahun untuk pasien CKD yang sudah di tahap akhir dan memerlukan hemodialisis. Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat? Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya. BPJS Kesehatan telah menanggung sebagian besar biaya perawatan, termasuk hemodialisis. Selain itu, edukasi tentang pencegahan penyakit ginjal juga terus digalakkan melalui kampanye kesehatan di berbagai media. Namun ada beberapa kendala yang masih belum teratasi. Salah satunya adalah biaya yang sangat tinggi dan tidak merata di berbagai wilayah. Selain itu, ketidakcocokan tarif antara INA Sibigis dan biaya real rumah sakit juga menjadi tantangan besar. Hal ini mengakibatkan berbagai rumah sakit mengalami kerugian. Apa itu INA Sibigis? INA Sibigis adalah sistem pembayaran prospektif yang digunakan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Indonesia. Sistem ini dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sistem ini menetapkan tarif tetap untuk berbagai kelompok kasus medis, berdasarkan diagnosis dan prosedur yang dilakukan. Bagaimana dengan artikel hari ini? Artikel yang akan kita bahas berjudul Cost Analysis of Chronic Kidney Disease Patients in Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Endang Sunaryati dan kawan-kawan. Artikel ini diterbitkan di Clinical Economics and Outcomes Research dan terindeks dalam kategori Q2 di Scopus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya perawatan pasien CKD di berbagai rumah sakit di Indonesia dan melihat perbedaan biaya di antara rumah sakit kelas A, B, dan swasta. Data dikumpulkan dari rekam medis pasien dan biaya perawatan dari Oktober 2019 hingga Desember 2020 dengan total 582 sampel. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan data dari 6 rumah sakit berbeda kelas di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dapat memberikan gambaran menyeluruh dengan cakupan yang besar. Namun, desain cross-sectional hanya memberikan snapshot waktu tertentu dan tidak dapat menangkap perubahan biaya jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya perawatan CKD lebih tinggi di rumah sakit kelas A dibandingkan dengan rumah sakit kelas B dan swasta. Komponen biaya terbesar adalah hemodialisis, prosedur berat, dan layanan. Hemodialisis merupakan komponen biaya terbesar karena sering dilakukan pada pasien dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Selain itu, ada perbedaan yang signifikan dalam biaya perawatan antar wilayah. Perbedaan biaya antar wilayah menunjukkan variasi dalam infrastruktur medis dan kebijakan harga. Apa yang menarik dari temuan ini?
Yang menarik dari temuan penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa betapa besarnya perbedaan biaya perawatan di berbagai kelas rumah sakit dan wilayah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya evaluasi dan penyesuaian tarif untuk memastikan pemerataan layanan kesehatan. Bagaimana penelitian ini dapat diaplikasikan di dunia nyata? Penelitian ini bisa diaplikasikan di dunia nyata dengan membantu pemerintah dan rumah sakit untuk mengelola biaya perawatan CKD dengan lebih efisien. Penyesuaian tarif dan manajemen dana yang lebih baik dapat mengurangi beban finansial pada BPJS dan memastikan perawatan yang optimal bagi pasien. Jadi itulah review artikel tentang analisis biaya perawatan penyakit ginjal kronik di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan yang sangat penting tentang bagaimana biaya perawatan dapat dikelola dengan lebih baik. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk konten lebih lanjut tentang review jurnal. Beritahu di kolom komentar jurnal apa lagi yang kita ingin bahas untuk selanjutnya. Atau ada hal penting tentang CKD yang perlu kita bahas? Mari berdiskusi sehat di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat untuk bahas jurnal.